Om, Om Swastiastu, anak-anak, kita akan buat eh, tugas hari ini dalam hal bagaimana menentukan ukuran pemusatan data pada statistika. Jadi ini merupakan lembar kerja kalian untuk bekerja kelompok. Nah, di sini ada lembar kerjanya, nama-nama kelompoknya. Yang pertama siapa? Nah, paling banyak anggota dari kelompok itu 4 orang. Berikutnya, nah setelah terbentuk kelompok, kemudian datanya kalian sudah kumpulkan, baru kita melangkah ke berikutnya, yaitu yang berikutnya ini. Berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah kita membuat tabel distribusi data kelompok. Ini yang harus kalian kerjakan pada lembar LKPD yang Bapak bagikan. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, urutkanlah data yang kalian terima dari atau yang kalian tugas yang dulu ya. Tugas Pak sudah memberikan tugas untuk menentukan data di tempat training kalian masing-masing. Berapakah tamu yang hadir? Nah, minimal 40 hari selama kalian melakukan training. Nah, itu urutkanlah data itu dari yang terkecil. Hari pertama misalnya 3, tulislah 3 dan seterusnya. Jadi data yang kalian dapatkan itu diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah diurutkan, baru langkah berikutnya yang nomor 2 itu menentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Nah, ini bahasa matematikanya J sama dengan X max dikurangi X itu data. Ya. Kemudian angka yang ketiga yang menentukan banyaknya kelas. Bagaimana caranya menentukan banyak kelas? Nah, ini K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, N itu banyaknya data, artinya banyaknya kalau kalian meneliti tentang wisata yang banyaknya wisata pengunjung di tempat kalian, berarti selama 40 hari berapa jumlah dari data itu. Jadi ya, log N itu misalnya berapa hari kalian melakukan. N itu sama dengan banyaknya data. Berapa hari kalian melakukan penelitian. Ya, tapi bukan banyaknya stories, tapi banyaknya hari yang kalian yang kalian melakukan penelitian. N itu banyaknya hari. Log N itu dicari dengan menggunakan bantuan kalkulator. Nah, kemudian kalau sudah dapat, kalikanlah dengan 3,3, kemudian baru ditambahkan 1. Jika menemukan pecahan, jika hasil akhirnya adalah pecahan, nanti kalian bulatkan pecahan itu ke atas. Kenapa kok dibulatkan ke atas? Karena biar semua data itu dicakup. Artinya mencakupi semua data, tidak ada data yang tertinggal. Misalnya 5,1 dinaikkan menjadi 6. Itu dibulatkan ke 6 karena biar tidak ada data yang tercecer. Itu maksudnya. Kemudian langkah yang keempat, lanjutkan langkah yang keempat, menentukan panjang interval kelas. Jadi didefinisikan sebagai P sama dengan J dibagi L. Nah, sama. Nih, apabila nanti ketemu pecahan, maka dibulatkanlah ke atas. Berikutnya, setelah apa yang langkah-langkah tadi kita lakukan, langkah yang kedua, langkah pertama sudah menentukan jangkauan, yang kedua itu mencari banyaknya kelas. Banyaknya kelas begini. Misalnya ini baru contoh, jika K-nya itu ketemu 2,
artinya banyak kelas itu ada 2. Ini 1, 2. Kalau nanti ketemu 3 berarti 1, 2, 3. Kalau 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 deret, ada 4 kelas. Nanti dan seterusnya, tidak hanya 4, tergantung dari hasil dari nilai K yang kalian temui. Itu. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan panjang interval kelas. Apa itu panjang interval kelas? Jadi contoh misalnya panjang interval kelasnya 5, berarti antara nilai yang paling kecil di data Anda kemudian dihitung sampai 5 biar menemukan data yang paling. Nah, ini namanya batas atas, ini namanya batas bawah. Yang paling bawah begini, batas atasnya untuk kelas 1, yang kelas yang pertama itu berhitung, kalian berhitung 5. Nah, ini kebetulan 5 panjangnya berarti sampai misalnya nih, kita ambil contoh misalnya yang terkecil adalah 3. Maka kalian berhitung 5 mulai dari 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sampai 7 di sini. Setelah 7 kan 8. Jadi kalian juga berhitung 5 kali mulai dari nomor 8. 8 ini juga dihitung ya. 8, 9, 10, 11, dan 12. Dan seterusnya. Nah, itu untuk panjang interval kelas. Berikutnya menentukan banyaknya frekuensi. Nah, banyaknya frekuensi ini tergantung dari syarat yang memenuhi data itu. Misalnya 3 sampai 7. Nah, 3 sampai 7 ini datanya itu ada berapa? Setelah kalian urutkan itu, setelah diurutkan pasti ketemu. Misalnya 4-nya ada 3, 5-nya ada 2, oh berarti frekuensinya adalah 6. Nah, itu kira-kira menentukan frekuensi. Berikutnya, setelah data dibuat dalam bentuk tabel, maka tentukan nilai min, modus, dan median data kelompoknya. Nah, berikut harus kalian jawab ya. Nah, ini kalian juga bisa mencari kajian literatur yang terkait dengan bagaimana menentukan nilai min, modus, dan median. Ini median ya, bukan magan median. Nah, untuk menentukan min atau rata-rata yang harus kalian cari ini. Yang pertama adalah bagaimana menentukan nilai tengah. Nilai tengah ya. Data itu kalian sudah dapatkan. Bagaimana caranya menentukan nilai tengah? Itu silakan kalian cari di literatur. Berikutnya, yang kedua, hitung jumlah dari hasil perkalian antara nilai tengah dan frekuensinya. Nah, kalau kalian sudah dapatkan, nah itu semuanya dikalikan di setiap kelasnya. Dan nomor 3 itu menentukan nilai min. Nah, menentukan nilai min itu kalian silakan cari di literatur atau di buku ajar yang Bapak berikan. Kemudian berikutnya, nah ini data yang tadi ya, nilai batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, silakan diisi. Kemudian tentukan frekuensinya. Nilai tengah itu adalah frekuensi kali nilai tengah. Nah ini nih, frekuensi kali nilai tengah. Ini juga itu frekuensi kali nilai tengah, frekuensi kali nilai tengah, dan jumlahnya ini kalian jumlah nanti ketemu berapa. Kemudian nah hasil dari ini dibagi dengan frekuensi, jumlah dari frekuensi itu nanti akan ketemu rata-ratanya. Berikutnya untuk menentukan modus, nah silakan ini dijawab sebagai tugas untuk menentukan nilai modus data yang kalian dapatkan. Nah, yang pertama, apa itu modus? Silakan cari. Kemudian bagaimana menentukan kelas modusnya. Nah, ini dilihat dari definisi dari modus. Apa itu definisi? Kemudian baru bisa kalian jawab yang nomor 2. Bagaimana menentukan kelas modusnya. Kemudian kalau sudah dapat kelas modus, kalian cari tepi bawah
dari kelas modus. Nah, tepi bawah itu merupakan batas bawah yang dikurangi 0,5. Kemudian nomor 4, bagaimana menentukan panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas itu kalian sudah dapatkan sebelumnya. Silahkan dicari. Yang nomor 5, menentukan selisih frekuensi kelas modus. Jadi menentukan selisih kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Kemudian yang nomor ini, bagaimana kalian menentukan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, baru setelah itu kalian bisa menentukan modus dari data itu berapa. Berikutnya, menentukan median. Nah, median juga sama. Apa itu median? Nah, itu adalah nilai tengah. Jadi semua data nilai itu dibagi dengan 2. Nah, itu mendapatkan nilai tengah. Nah, kemudian dari nilai dari pengertian median, kalian dapat menentukan bagaimana di mana kelas mediannya. Kalau sudah dapat kelas median, nah nanti ketemulah tepi bawah. Sama seperti kita mengerjakan modusnya. Kemudian bagaimana menentukan interval? Nah, sama seperti modusnya. Dan bagaimana menentukan selisih frekuensi. Nah, selisih frekuensi menentukan jumlah, bukan selisih ya, jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini median ya, ini bukan selisih tapi jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kemudian baru menentukan frekuensi kelas mediannya berapa. Dari situ ketemu bagaimana cara menentukan median data kelompok. Itu ada di di buku ajar yang Bapak berikan. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan berkelompok nanti untuk dipresentasikan. Silakan.